buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita sebelum ini ya, Panganan Junadi. Panganan Junadi. Yang rambutnya putih. Bisa juga bagus tuh. Mbak, paling Mbak. Ini semuanya semester 6, benar 8? 6 juga. Itu pernah ketemu deh gitu ya. Iya. Ya, ini belum. Iya. Maria. Pertama belum. Belum boleh Pak. Ini udah pernah kan? Belum kasih lagi kalau Iya hilang. boleh. Terima kasih Pak. Afif. Sandi, Pak. Itu dulu ya. Silakan. Sepeda mau dulu ya. Iya. Saya juga bersepeda dari situ lebih dekat. Pantat sakit aja. Ada itu yang ada. Celana khusus. Makanya karena harus ada celana khusus, ada busanya. Iya betul. Kita kan nggak punya celana khusus. Harus pakai Pak. Iya Pak, iya Pak. Celana khusus ya. Saya pakai itu Pak. Baru nyaman ya. Iya. Belum pengalaman. Baik. Ada yang panjang nggak celana khususnya? Nggak ada kan, pendek kan? Dirangkap Pak. Jadi celana. Oh pakai itu baru pakai. Tadi, udah saya pakai tadi juga. Oh iya. Maksudnya itu kan badan saya udah seksi nih kalau nggak pakai. Pakai itu Pak. Gendut maksudnya. Pakai lagi gitu ya. Iya dirangkap Pak. Bukan seksi, montok. Ya silakan. Kepala Dinas Olahraga. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, dan kepada Bapak Kepala Dinas Olahraga, Bapak Lationo. Kami dari Panitia Liga Medika 2014 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak pada pagi hari ini untuk bertemu dengan kami semua. Saya Andri Sandi selaku Ketua Liga Medika 2014, dan saya ingin memperkenalkan beberapa teman saya yang telah hadir pada pagi hari ini. Edi Jona sebagai Ketua Opening Closing-nya, terus Afif sebagai anggota FGM-nya, Loren sebagai wakil saya, Mulia dari Finance-nya, MG dari HFGM, dan Kamila dari HFGM. Ya, jadi kami hari ini ingin lebih memperkenalkan kepada Bapak Ahok sama Bapak Evan Gomez, Pak. Oh, Evan Gomez. Ya, jadi saya Kak Asmi. Oh, ini Kepala Dinas Pendidikan. Ketua Dinas Pendidikan. Ya, silakan. Kepada Bapak Nasir. Karena tidak pernah nyangka nih Kepala Dinas Pendidikan. Saya baru marahin kepala sekolah. Ini Kepala Dinas. Nggak kenal. Semua kira si Marbun yang Pos Pak. Pos Pak Marbun. Oh, gubernur hebat bener ya. Saya mau pindah Pak Rationo kan. Gubernur jangan kasih orang yang dikenal. Masih kirim orang yang tidak dikenal. Baru saya marahin Pak. Nggak kenal kita. Iya. Pak Gubernur tuh, kita maksud Pak Rationo pindah ke Dinas Pendidikan kan. Pak Gubernur jangan. Terus semua mesti taruh orang pernah pikir bahwa itu dia kepala dinas. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum kita memperkenalkan Evan Gomez, saya ingin lebih memperkenalkan Liga Medika terlebih dahulu. Jadi Liga Medika adalah ajang olahraga, ajang kompetisi olahraga, sains sama kesenian antar mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi terbesar di Indonesia, dan juga kami juga ikut menyertakan masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi di acara kami, dan juga ada Fakultas Rumput Kesehatan lainnya. Dan kali ini kami ingin lebih memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Evan Gomez itu apa yang akan disampaikan oleh Jonathan. Silakan Jonathan. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan apa itu Evan Gomez dan apa saja yang bisa kita dapat dari Evan Gomez. Next. Ya, seperti yang sudah dijawab oleh Sandi tadi, Liga Medika ini sebuah rangkaian acara dari berbagai macam kompetisi sebenarnya. Dan Evan Gomez merupakan
bagian dari Liga Medica ini, di mana Kalau kami lu kan ada juga kan? Ada Pak. iya, enggak. Ya, Evan Gomez ini merupakan bagian dari Liga Medica yang mengikut sertakan masyarakat umum, bukan untuk berkompetisi lomba seperti yang kompetisi olahraga dan sains dan lain-lain, tapi kami mau mengajak mereka untuk melihat dunia kedokteran dari sisi yang lain, bukan kuliah yang capek dan lain-lain. Tahun ini tema yang kami ambil adalah obesitas dengan tagline Start Moving, Start Winning. Next. Ya. Kenapa obesitas? Karena sebenarnya angka kejadiannya masih sangat tinggi di Indonesia, terutama di Jakarta, di kota yang memaksa orangnya untuk pergi pagi, pulang malam, tidak ada aktivitas fisik, kurang ruang gerak, kurang ruang publik untuk berolahraga, dan mereka juga dipaksa untuk makan cepat, makan seadanya untuk memenuhi perut mereka tanpa memikirkan kebutuhan gizi mereka. Dan yang menarik adalah obesitas ini diderita oleh seluruh lapisan masyarakat, banyak sekali lapisan masyarakat, mulai dari yang tua, yang muda, anak yang baru masuk sekolah saja sudah ada yang obesitas. Dan bahkan dari kalangan ekonomi menengah ke atas sampai menengah ke bawah, angka kejadian obesitasnya sama-sama tinggi. Baik orang yang bisa mendapatkan gizi dengan cukup maupun orang yang tidak, untuk ibaratnya makan saja sulit gitu. Next. Nah, itu faktanya. Dan obesitas ini sering sekali dianggap sebagai silent disease. Orang tidak sadar bahwa obesitas ini sebenarnya adalah penyakit. Mereka hanya merasa mungkin mereka sedikit lebih gemuk dibanding orang yang lain. Padahal bersama dengan obesitas itu berjalan penyakit-penyakit lain seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah yang fatal jika tidak Aku lebih ditangani. suka orang agak gemuk dikit sebetulnya. Pas kalau kurus kurang bagus. Yang ideal, ideal. Normal. Ya, Kalau koboi kan agak gemuk gitu. iya makanya. Oke, next. Nah, next. Ya, bagaimana Evan Gomez? Evan Gomez itu sebenarnya adalah suatu acara pentas seni yang dilakukan tiap tahun. Ini bisa dijadikan pembukaan dari Liga Medica atau penutupan dari Liga Medica gitu biasanya. Biasanya dilakukan setiap tahun pentas seni. Nah, next tahun ini kami coba mengambil kesempatan yang berbeda. Kami mengambil nilai Tridharma Perguruan Tinggi Indonesia, yaitu pengabdian masyarakat, untuk menjadi konsep utama dari Evan Gomez ini. Kami mengajak masyarakat Jakarta yang waktunya terbatas, yang sangat sibuk, untuk bisa hidup lebih sehat dengan mengakali gaya hidup mereka dari cara makan dan cara mereka beraktivitas setiap harinya. Dan juga kami mengajak masyarakat Indonesia, terutama yang di Jakarta, untuk melihat bahwa obesitas ini adalah suatu penyakit yang berbahaya gitu, yang harus ditindaklanjuti dengan cepat begitu orang tahu bahwa dia menderita obesitas. Juga kami mengajak orang untuk melihat bahwa terjadi ketidakseimbangan persebaran gizi, di mana sebagian orang justru gizinya sangat berlebih hingga mereka obesitas, dan sebagian orang secara malang ya mereka kekurangan gizi, dan ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Next. Nah, bagaimana dengan di Jakarta? Next. Ya, next. Wah. Sebanyak 67% warga Jakarta menderita obesitas. Jakarta sama Brazil ini. Ini di FX ya kayaknya. Next. Ya, next lagi. Apa yang menyebabkan orang obesitas di Jakarta? Ya, seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, yaitu sedentary lifestyle, gaya hidup yang tidak aktif. Mereka harus ke kantor, mereka duduk berjam-jam di kantor, pulang mereka duduk di mobil, kena macet, sampai di rumah mereka sudah capek, tidak ada aktivitas fisik. Itu yang menyebabkan mereka obesitas. Dan juga asupan makanan yang serba fast food, serba cepat. Dan satu program kita ya. di Jakarta itu kan orang itu sadar olahraga. Ya. Buat kambing, rutin-rutin. Ya. Ya, sementara itu karena itu. Sementara itu kalau kita lihat sebanyak 165 juta anak di dunia itu menderita kurang gizi, dan 8 juta diantaranya Obesitas. kurang gizi. Kurang gizi. Iya, kami mau membandingkan sebaliknya juga obesitas juga tinggi. Iya. Kita menarik ekstrimnya terlalu jauh tuh. Ya, betul sekali. Kurang gizinya gila yang Obesitas ya, gila. Next, boleh next. overdosis Ya, ini salah satu anak kurang gizi. Kiris Kesdas, riset kesehatan ya, bahwa penderita berat badan kurang itu masih sangat banyak di Indonesia, dan terutama diderita oleh balita. Ini juga menurunkan angka harapan hidup, di mana mayoritas dari anak yang kurang gizi ini tidak hidup untuk waktu yang lama.
kalaupun mereka akan hidup dengan berbagai macam keterbatasan yang akan baru diketahui nantinya gitu. Ketika mereka sudah masuk usia-usia remaja, akan ada beberapa keterbatasan dari segi fisik maupun psikologis. Next. Nah, bagaimana kami mau sebagai mahasiswa kedokteran lewat Evan Gomet mau menangani hal ini, mau membantu hal ini? Kami mau meningkatkan awareness masyarakat melalui healthy lifestyle dan healthy food yang kami usung tadi. Dan kami bagaimana menangani kekurangan gizi di Indonesia, kami bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam mengadakan atau mensupport program yang sudah ada yang mendukung pertumbuhan gizi di Indonesia. Next. Nah, konsep acara yang besar yang kami punya itu ada dua. Yang pertama adalah Fat Transfer Challenge. Fat Transfer Challenge ini bahasa enaknya apa ya? Menyumbangkan lemak, mengkonversi lemak saya dan saya sumbangkan ke orang yang kurang gizi gitu. Ya, itu kita sadari dengan adanya lifestyle, gaya hidup tidak aktif dan asupan makanan yang berlebih, maka kami mau orang-orang yang obesitas ini sadar gitu bahwa dia sebenarnya dalam keadaan yang bahaya buat dia sendiri. Dia sendiri sedang di ujung tanduk nih antara dia kena penyakit-penyakit lainnya yang menyertai dia. Jadi India es krimnya, kuenya kirim ke rumah. Bisa jadi Kita tampung gitu. Next. Ya, Fat Transfer Challenge ini jadi kami mengajak masyarakat Jakarta untuk mengikuti guideline yang sudah kami buat bersama dengan Departemen Gizi dan Departemen Kedokteran Olahraga (FKUI). Sisi mulai di dinas pendidikan juga. Karena anak-anak kita tuh obesitas. Ya, setuju. Aduh, kulit gila. Kalau main makan fast food, makanya paha lagi. Ya, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Saya juga lebih suka pahanya. Saya juga suka masalahnya. Kalau di luar negeri orang itu nggak suka paha, pasti milih dada. Tapi daging dada sama paha kan lebih enak paha. Kalau salah gitu. Karena memang lebih enak sih, Pak ya. Sekarang gue paling nilai itu malah kentah gitu. Itu enaknya memang beda. Luar biasa. Iya itu udah tua itu kadang-kadang kalau ke mall itu ya masuk situ lah kata mas. Itu paling enak ya. Kita bawa pulang satu ember. Udah deh. Yang original lagi. Aku nggak suka yang crispy. Luar biasa. Nah, jadi kita mau ajak orang-orang ini untuk ikut guideline acuan hidup itu ya, dari olahraga dan dari makanan. Tapi bukan supaya mereka menurunkan berat badan. Bukan target mereka adalah menurunkan berat badan, tapi targetnya adalah pola hidup yang sehat. Kami percaya kalau misalnya orang ini sudah mengikuti pola hidup yang sehat, nanti secara langsung berat badan itu akan ikut serta sebagai efek dari pola hidup yang sehat dan mereka sendiri akan jauh lebih sehat nantinya. Karena selama ini ilmu kedokteran coba buat orang-orang obesitas ini turun berat badannya dengan mereka patok kamu harus turun berat badan sekitar 10 kilo, 20 kilo, itu tidak berhasil selama berpuluh-puluh tahun ini. Nah, jika mereka berhasil mengikuti guideline ini, guideline yang sangat simpel sekali, olahraga yang kami anjurkan seperti melangkah 10.000 kali setiap hari, makan buah. Ini juga untuk mencegah obesitas. Makan buah setiap hari gitu dalam setiap meal yang mereka makan akan sangat mudah. Jika mereka berhasil, kami mempunyai standar pengukurannya. Jadi akan ada yang kami ukur. Pinggang. Enggak. Nah, kami ukur berapa langkah yang mereka capai setiap hari. Nanti ada juga tekanan darah, itu bisa terlihat nantinya. Jadi data-data yang subjektif. Kami mau nanya ke mereka, gimana setelah mengikuti data ini? Apakah Anda jalan jauh lebih enak? Apakah kalau pulang kantor lebih benar nih Pak. Jadi setelah saya di Kantor dulu ya. Untuk olahraga lagi. Iya. Nah, itu yang sebenarnya menarik Pak, benar kata Bapak tadi. Kita mau ngasih lihat orang Jakarta yang sibuk ini bahwa olahraga itu nggak harus setiap minggu ke GBK, nggak harus. Ada yang kurus itu kolesterol tinggi kalau olahraga. Iya, itu bisa. Ya, nggak harus main futsal malam-malam, nggak harus Ada jantungan meninggal. Cukup simpel aja. Cukup simpel, cuman jalan aja kayak Bapak tadi naik turun tangga gitu, kemanapun berjalan kaki gitu. Saya hampir tidak pernah pakai lift ke sini. Nah, ya itu yang baik sekali Pak sebenarnya. Itu yang mau kami bawa ke masyarakat Jakarta bahwa itu mudah untuk dilakukan. Itu setiap hari kita laksanakan dan tinggal menggerakkan badan kita sedikit lebih banyak aja. Nah, nantinya orang-orang yang berhasil ini kami ukur berdasarkan ukuran-ukuran tadi.
jika mereka dinyatakan berhasil, mereka akan dihargai per kepala yang akan nantinya dihargai. Sebenarnya kami menghargai itu maksudnya. sebut aja ya, kami menghargai per kepala ini jika berhasil 1 juta per kepala ya. 1 juta per kepala. Nanti setiap orang yang berhasil ada harga 1 juta dan uangnya itu akan disumbangkan ke Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi. Nah, lalu setelah mereka mengikuti lomba ini pada tanggal 4 Mei 2014, jadi tepat 1,5 bulan setelah mereka mulai melaksanakan bukan diet sih ya, anjuran makanan olahraga ini, mereka akan ada acara Have Fun Go Med yang di Monas itu, yang nanti akan saya jelaskan berikut ini. Orang-orang di Yogyakarta, di Bandung, di Palembang, di Malang, bahkan ada warga negara asing yang menanyakan ke kami apakah mereka boleh ikutan acara ini atau enggak gitu. Ya, konsep acara kedua adalah fun run. Fun run ini kalau Bapak tahu ada yang siang di Niaga tempoh hari mengadakan fun run. Buat semenarik mungkin, jadi biar larinya menarik, kami akan mengikatkan balon yang bisa terbang, balon helium di ondel. Ya, supaya mereka larinya lebih cepat sih. Sebenarnya untuk durasi juga sih Pak, supaya mereka nyampe tepat waktu gitu. Iya, ada 2 selesai. Tewas sudah kan? Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kita ada kualifikasi tertentu sih untuk mengikuti Dia lomba yang maksa, tadi. sebenarnya berasa. Kalau kita lari kayak kita treadmill, kan diukur kan. Kita masih mau paksa ya, dokter udah stop. Ya. Treadmill udah diukur Ada kan. ukurannya. Harus membayar. Pembayarannya 100% itu akan dikembalikan ke mereka, yaitu berupa respect, yaitu isinya nanti ada kaos, mereka dapat botol minum dan lain-lain, dan akan disumbangkan juga melalui IDAI gitu. Sebisa mungkin respect ini sebenarnya kami usahakan gratis. Jadi pure uang yang mereka bayar itu kami sumbangkan nantinya. Sebisa mungkin gitu. Tapi kami bikin backup plan saja sebetulnya. Next. Nah, dan di akhir acara akan ada kami mau membuat semacam pesta rakyat di Monas. Jadi hari di mana ada fun run itu, lari sehat bersama yang menyenangkan itu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei, itu hari Minggu. Jadi kita mengambil sekaligus Car Free Day. Kami mau ambil Car Free Day juga. Jadi setelah orang-orang itu lari dari Monas ke HI, baik lagi ke Monas, di Monas mereka akan disambut oleh hal-hal ini. Ada panggung hiburan, akan ada yang mengisi acara di sana, musik. Ada talk show gizi, jadi akan ada talk show, ada dokter dan ada gestar-gestar. Gestarnya kami rencananya mau bawa artis-artis yang dulu obes, tapi sekarang sudah tidak obes lagi gitu. Untuk mereka sharing dan masyarakat. Ya. Dia katanya bawa impression. Ya, saya artis yang habis gemuk terus di koran itu loh. Program dia. Lalu kami juga ada demo memasak sehat, ada stand-stand informasi mengenai obesitas, ada pameran foto dan video, ada stand games, dan ada juga jika orang mau mengukur status kesehatannya seperti gula darah, tekanan darah, kadar lemak, dan lain-lain, mau konsultasi juga itu ada di Have Fun Go Med ini yang akan terkenal. Oke, sip. Nah, jadi dengan 2 acara itu dari Fun Run dan Fat Transfer Challenge kami mau mencari dana, kami mau menggalang dana untuk anak-anak kurang gizi di Indonesia itu. Yang majornya adalah kami mau kasih lihat bahwa ini ada orang yang gizinya berlebih, ini ada orang yang gizinya kurang, dan kita sama-sama di Indonesia. Next. Ya, ini targetnya. Next. Nah, kendalanya adalah setelah kami coba ke Monas, kami coba berdiskusi dengan bagian Dinas Pertamanan DKI Jakarta, ternyata di Monas itu tidak diperbolehkan memasang spanduk sponsorship atau unggul-unggul. Nah, hal ini sebenarnya menyulitkan kami karena banyak sponsor yang tertarik sekali dengan acara ini sebetulnya. Mereka mau mensponsori acara ini, namun ketika kami kembalikan bahwa ya mohon maaf, saat ini tidak bisa memasang spanduk dan unggul-unggul. Satu hari itu boleh. Karena dari awal tidak boleh ada ini, tidak boleh ada logo dan lain-lain. Bapak. Kamu sudah sempat ke dinas pertamanan. Iya. Ya, itu cuma logo-logo sehari pagi itu buka sih. Nah, selesainya itu dari pagi sampai siang itu acara yang yang edukasi tentang kesehatan. Lalu dari siang ke sorenya itu ada panggung hiburannya sebenarnya, yang musik-musiknya.
ya kalau nggak boleh pasang itu mereka ada yang malah menarik diri, ada yang menurunkan nominalnya gitu. Dan yang kedua, Monas nggak mengizinkan kami untuk mengadakan transaksi jual beli apapun. Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada jualan makanan dan minuman seperti itu. Kalau pakai di Banteng boleh. Di lapangan Banteng. Banteng. Nah, dan sejauh itu dan kendala kami yang ketiga, Seharusnya kalau urusan fakultas sosial boleh. Menpor juga dagang PKL di tengah-tengah kok. Ya nggak? Cuma itu tadi kita jadi masalah, takutnya diaudit. Karena kalau namanya pakai pemerintah jualan, kami bisa dituduh korupsi, memperkaya kalian. Itu yang pusing kita. Kalau ada yang mau jual itu harus tender, mesti di beauty contest kan. Nah ini kita, Monas kita nggak mau bikin itu, alasannya itu capek. Kalau kita tenderkan beauty contest bisa tiap minggu orang jualan di situ. Nah kita buat ini bersih. zona yang bersih. Ya, sebenarnya Alasannya itu, kalau jualan transaksi, ya sampai kalian bikin event, seminar, exhibition di gedung-gedung. Semua yang jual produk mau sponsor beli satu booth 50 juta mau mereka. Kayak Monas itu mau jual 50 juta dibeli dia. Itu yang masalah. Kalau booth seperti itu kalian menyewakan, Anda mendapatkan keuntungan dari lahannya Pemda kan. ya. Nah kami yang memberikan itu korupsi. Kecuali di beauty contest. Nah beauty contest kenapa hari itu cuma kalian yang ditawarin, tidak orang lain. Nah ditawarin berapa sumbangannya Pemprovnya? Siapa yang terbaik? Nah itu masalah. Ya. Sebenarnya Jadi tadi kalau mau dagang itu udah pasti nggak bisa. ya, Kalau mau dagang kamu mesti carinya sewa gedung profesional. Di JCC kalau mau bikin pameran produk sekalian. Atau di Ancol yang udah diskon gitu kan. Misalnya di Ancol gitu, ada di JCC atau di Semanggi atau apa, dia ada pamerannya. Ada pameran seperti itu bisa. ya. Kalian ya profesional. Nah kami yang mungkin ikut, kami panggil BUMD mana ikut gitu. Sebenarnya Nggak stand kayak gitu. yang transaksi jual belinya itu kami lebih ke makanan minuman sih sebenarnya Pak, supaya orang-orang itu di situ Oh kalau transaksi makanan minuman sih mungkin, tapi nggak boleh juga. iya, jadi ada stand makanan dan minuman. Sebenarnya gini, kan Jakarta lucu lah, nggak boleh PKL masuk dagang boleh. Si Oris Winda ini nggak boleh pasti. Kalau izin malah nggak boleh ya. Pasti nggak boleh. PKL boleh. Kalau dagang makanan minuman sih bisa, sesampainya jamin clear balik. Berarti kami menyiapkan tim kebersihan saja kalau Pak ya. Kalau kayak gitu, kalau yang pasang iklannya dia jual produk dia nggak bisa. Kayak dulu kan di kasus Yamaha sponsor, pasang motor, jualan motor kredit itu buka. Nah atau kesehatan misalnya, ya barang-barang kesehatan lah. Masalah ukur gitu ya Pak. Ukur dia jual di situ, atau perusahaan obat Karbe dia jual produk Karbe. Nah itu masalah. Ya kalau yang panitia menjual makanan sehat segala macam kayak bazar sih masih merem deh Pak. Boleh. Oh itu merem, tapi kalau perusahaan yang udah jual produk dia beli booth masalah. Biasanya dia beli booth pameran kan, beli booth dagang itu yang masalah. Kalau cuma pasang umpul-umpul dia iklan cuma sehari mah merem aja, kan dibuka. Betul Pak? Itu mah masih kita masih bisa merem. Misalnya tuh Kalbe sponsor, ya kan bisa Kalbe, Kimia Farma sponsor, atau Tolak Angin sponsor. Hanya ada keluar spanduk Tolak Angin semua pasang itu rame-rame gitu, karena dia sponsor, itu mah masih tutup mata. Jadi kalau dia bukan disewakan booth kepada dia, sponsor dalam bentuk jual booth dan dia jualan, Ya, itu yang nah itu masalah. baik. Oke, kami tangkap. Kalau makanan minuman sih, Oke. maksudnya kalau makan minuman dari Nutrisari atau apa masalah juga. Oh ya. Nggak bisa. Karena buka ini sih sebenarnya kayak iya. Stand bazar makanan. Orang-orang yang usaha sih mereka emang jualan makanan gitu, bukan dari perusahaan tertentu. Orang pribadi kan. Misalnya ibu saya kan buka catering gitu. Nah, dia kan sudah sumbang juga kan, bayar kan, jual buta itu semua. Gimana konsepnya? Nah, kan pasti kalian sewain dong but yang jual makanan. Hmm. Itu yang masalah. Nah, Kecuali yang jual makanan itu bukan sewa but, dia keuntungannya sumbangkan ke sini beda. kecuali kalau keuntungannya Jadi disumbangkan kalimatnya beda. Kalau kalian menyewakan tempat jual makanan, itu tidak. kalian masuk kantong untuk sumbangan, itu masalah. Karena kalian jual tempat.
Tapi kalau yang jual makanan ini bilang, setelah keuntungan saya mau sumbangkan untuk ini, lain lagi. Jadi kayak Berarti dia sosial. atau kalau biaya standnya bisa nggak, misalkan saya buka stand, per standnya berapa, mereka Itu yang saya bilang nggak boleh. Kamu bayarnya itu buat charity. nggak bisa. Nggak bisa Nanti kamu menjual tempat saya Berarti harus dari mereka sendiri. untuk charity. Itu masalah udah. Banyak tangga Pemda kami kamu jualan. Soal kamu udah buat charity itu apa, itu lain cerita loh. Saya pun kalau dimasukin ke dalam APBD, saya mau keluar buat charity, masih pengesahan APBD. Ini kalau kamu sumbang saya uang ini Pak, sumbang uang Pak, buat Bapak pakai buat pemerintah. Nggak bisa. Saya harus dapat DPR, dia ada perdanya. Uang ini mau dipakai kemana? Jadi nggak ada alasan untuk sosial, saya boleh jual-jualan gitu loh. Atau kalau mau gampang dapat duit, gampang dong. Sewain kantornya di sini, boleh dong. Kan prime office ini. Sewain kantornya ini, gedung ada berapa, 5-6 lantai. Saya buat sosial kok, bantu sinabung, bantu apa. Boleh nggak? Boleh. Masuk penjara saya. Nah itu masalahnya itu. Kami tangkap. Jadi kalau misalnya mereka ada keuntungannya terus mereka bawa pulang sendiri, tapi kami udah tanda tangan surat dulu bahwa mereka Bukan, mereka menyatakan kami yang jual di sini mau menyumbangkan keuntungan untuk itu atau income-nya, dia sosial, lebih baik dia sosial. Kan ada yang kelompok sosial nih, semua hasil penjualan ini saya sumbangkan, dia sosial gitu lah, itu bisa. Kalau profit sharing juga masalah Pak. Kan ada kan Pak, misalnya tuh ibu-ibu ya, kayak dulu di Monas itu loh, dia siapin makanan semua dia jual itu. Jadi semua penjualan itu masuk sosial, jadi modal dia pun dia sumbang. Jadi saya nyumbang modal. Saya siapin air, siapin kue, saya sumbang pakai uang saya ini. Waktu jual kan ada keuntungan, semua keuntungan masuk ke sosial, itu bisa. semua. Iya, makanya saya juga berdagang sebetulnya, saya juga sosial. Saya ikut bagian sosial, baru Anda boleh pakai Monas. Kalau Anda mau enggak dong, dia mau untung, silakan kalau mau untung Anda sewa mall aja, di CC gitu. Kenapa Anda tidak bikin di Gelora Bung Karno? Kalau ada bikin di Gelora Bung Karno, bebas Anda. Iya, tapi Saya saya kalau Monas, enggak. Gitu loh. baik. Lapangan banteng masih bisa ya, tapi itu kan mesti beauty contest ya, bayar di Nestama. Ya. Oke. Kayak Flora Fauna itu tender ya. Terakhir yang agak sulit kami lakukan adalah sebenarnya kami mau supaya semua lapisan masyarakat tahu tentang kegiatan ini dan mau ikut, karena yang kami utamakan juga adalah masyarakat tahu bagaimana kesulitannya itu publikasi ke seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini publikasi yang kami lakukan memang hanya lewat media sosial dan nanti lewat siaran radio juga, tapi kami yakin masih ada yang belum tahu tentang acara ini nantinya gitu. Ya, jadi juga bisa dibuatkan sekolah untuk terlibat. Komunikasi kan? Iya, Komunikasi. Betul Pak. Jadi kalau mau cari soal makanan, cari yang yayasan-yayasan yang mau sumbang. Banyak ibu-ibu yang suka begitu. Dan itu fun ya. Saya dulu pernah dapat ya. Banyak kok. Gereja Katolik, ibu-ibu Muslimat apa yang mau itu banyak itu kayak gitu. Koneksi mereka. Atau mahasiswa dikumpulin. Nah, cari uang yang itu sponsor, mereka dapat itu spanduk bagi flyer, boleh gitu. Dengan jualan. Buat mereka bagiin promosi gitu sih masih kita merem-merem lah. Ada SPG-nya atau apa masih. Tapi tidak jualan berarti ya? Sejauh promosi saja nggak apa-apa berarti? Berarti Masih bisa pancing seperti itu. Itu masih merem-merem lah. Itu antara hitam sama putih itu gak jelas gitu, masih bisa ngelak kita gitu loh. Masih ngelesnya masih banyak alasan ngeles. Tapi kalau udah jualan nggak bisa, udah disewain booth, itu udah nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Lu kalau mau gitu kamu mesti cari JCC, cari Kemayoran apa, kamu juga sewa terus itu udah oke. alasan kami pakai Monas sebenarnya karena memang Monas itu kan merakyat sekali Memang. kan, ya. Dan kami Tapi merakyat tuh nggak boleh dagang, ya kayak gitu loh. Kalau merakyat ya nggak boleh dagang. biar sebenarnya dagangan itu biar orang betah di situ loh Pak, kan ntar panas mungkin atau Nah, makanya saya dagangan di PKL oke gitu loh. Tapi kalau kamu sewa booth, masalah saya. Kayak preman-preman oknum Satpol PP tarikin duit dari PKL, oke saja. Salah itu. Belum biasa tapi dosa. Iya, lama nggak benar. Tapi kami tidak dituduh korupsi gitu loh. Kami tangkap itu kalau misalnya aja
bilang iya kepada Anda, kalau Anda sewakan, kami korupsi. Memperkaya orang udah korupsi, dia bilang. Mengizinkan Anda menggadaikan lahan pemerintah itu korupsi. Ya, saya kira itu aja. Tinggal kontak aja, minta teleponnya supaya dia olahraga gimana ya? Untuk supaya maksudnya kerjasama ini manfaatkan kesempatan ini Pak, kalau kita ada anggaran apa gabungkan. Maksud saya digabungkan di antara dinas olahraga, promosi ini promosi supaya orang untuk sadar obesitas olahraga gitu. Digabungkan. Mana ada program yang ada itu ada pas digabungkan. Kapan ini? Mei ya, 4 Mei, 2 bulan lagi. Kami ya Udah keluar Pak anggarannya. Cari aja. untuk Monas itu jadi gimana Pak? Untuk apakah kami sudah bilang gitu? Kami sudah konfirmasi ke Bapak bahwa iya nggak masalah untuk pasang spanduk untuk 1 hari itu aja atau Ya, pakai surat perintah? gitu bisa aja. Strategis Nanti dari dia Monas untuk pandangannya kamu udah pas itu. Ketemu siapa Bu Wiwit ya? Pak Dari Pak Firdaus. Firdaus yang dari dinas pertahanan. Jadi Pak Radiono bantu ngomongin aja. Ya. Bu Wiwit, Bu Wiwit. Bu Wiwit aja. Masuk ke bosnya. Oke. Baik. Oke. Mereka yang ada dinas pajak sama pariwisata. Terima kasih Jona. Sebenarnya saya hanya ingin menambahkan, kan di acara kami juga ada yang sportsnya Pak ya, sama ada sainsnya. Sportsnya sebenarnya kayak cakupannya seluruh mahasiswa FK sama FKG se-Indonesia. Ada bulu tangkis, ada basket, ada futsal putri, ada bola. Nah kalau untuk sainsnya itu ada lomba antar mahasiswa FK sama FKG, dan itu cakupannya ada 8 negara yang tahun ini ikut gitu, 8 negara kayak dari benua Eropa, benua Amerika, benua Asia sendiri itu ikut. Dan kami semua meminta dukungan dari bapak-bapak dinas olahraga sama dinas pendidikan untuk mensupport acara kami gitu. Salah satunya kan kami juga butuh support dana untuk penyewaan gor sumantri dan sebagainya, perlengkapan sebagainya yang kami ingin sinergisasi dengan pemerintah gitu. Kalau untuk Bapak Basuki Cahayapurnama sendiri, kami semua juga tujuan kami supaya Bapak banyak terlibat di acara Evan Gourmet-nya. Jadi nanti Bapak pas hari H-nya mungkin bisa menghadiri untuk melakukan pembukaan. Ikut lari, kalau mau ikut lari juga kami sangat senang sekali Pak. Lari Pak. Minggu pagi ya? Iya, minggu pagi Pak. Jadi ya Pak, biar sehat Pak. Saya kalian mungkin nggak banyak olahraga saya tiap hari olahraga setengah jam. Bagus, emang harusnya gitu Pak, 2-3 kali. Nanti semua saraf saya semua kalau di MRI semua tuh bagus. Nggak ada sumbatan semua. Kolesterol saya pun ini baru terakhir 150. Biasanya 120. Ini kalau 150 banyak makan telur rebus tuh. Pokoknya dari mana Pak? Iya, itu tadi makan enak kan ya kolesterol. Ini terus makan durian juga banyak. Babi panggangnya terlalu banyak kawan. Karena gara-gara Imlek harga terus. Kamu nggak pernah 150 kolesterol. Itu aja dokter udah bilang, aku bisa 150. Teman saya nggak apa-apa, teman saya minum obatnya 160 gitu kurus. Dia olahraga tuh mesti rutin. Kalau kamu udah olahraga apa? Kelenturan badan aja sebetulnya. Ya olahraga tuh nggak usah pakai alat yang repot-repot, ruangan besar, supaya sepatu nggak. Kelenturannya stretching, senam jantung, stretching, squat, sit up, push up, pull up, itu aja. Nah sekarang di Amerika udah mulai kan olahraga ekstrim, semua ekstrim banget tuh yang olahraga yang nggak ada alat itu. Nah itu aja. Anak saya juga itu olahraganya. Karena kalau 1 minggu tambah berenang, bagus kalau anak saya umur belasan sih ya. Bagus banget, kayak Bruce Lee. Itu bagus banget, karena dia latihan, dia bisa pull up 12 kali. Saya sekali nggak bisa. Dia latih tuh, dulu digendong ya. Kalau mulai dari ekstrim itu bisa 1 tangan, naikin semua itu. Jadi lentur, kuncinya di kelenturan. Kamu mau berantem juga kuncinya di stretching, Kayak Jet Li gitu ya. split. Kalau kamu nendang dari belakang, kamu mesti bisa split. Kalau kamu nggak bisa split, nggak bisa nendang dari belakang.
Saya sudah nggak bisa. Udah terlalu tua. Lari, kalau lari saya hindari lari. Saya nggak mau, karena saya 93 kilo. Dia beban itu kaki. Dia dokter sarankan jangan lari. Kita pengen berenang, jantung. Saya juga nggak mau main badminton, basket nggak main lagi. Tapi kalau pas start lari, bisa. Cuman jamnya nanti dulu ya. Iya. Terlalu pagi. Saya kira nggak itu suka terlalu pagi itu Pak. Sebenarnya saya waktu olahraga saya itu lebih panjang 1 minggu. Minggu juga saya nggak sempat olahraga panjang juga karena jam 7 ke gereja. Nah, kalau saya jam 9.30 ke gereja masalah karena jam 10-11 udah jalan ke kawinan lagi gitu kan. Berantakan. Kalau saya ke gereja sore, kita males lah. Pagi aja udah ngantuk kamu sore. Pagi aja udah ngantuk. Ya kan di khotbah juga terlalu didengerin juga masalah juga. Makanya saya bilang kalau itu diikuti aja lah. Jadi paling saya mampir aja. Kalau ada acara saya mampir. Mungkin sore, minggu sore ada itu saya mampir. Pagi-pagi nggak usah lah. Pas pesta rakyat. Ya sore pesta rakyatnya kita mampir. Oke. Jadi 4 Mei ya? 4 Mei. Bulu tangkisnya 4 Mei juga? Kalau bulu tangkis, jadi sebenarnya acara kami dari tanggal 26 April sampai 4 Mei. Olahraganya itu pembukaannya itu dari 26 April sampai 3 Mei. Terus 4 Mei-nya hanya Evan Gomez saja. Jadi Sumantrinya dari tanggal 26. Nanti Sumantri kita bantu Pak Bagus. Sumantri kan PNSI ada di bawah aja. Dari itu juga masuk ke retribusi kita setorkan ke kas daerah. Baik. Tapi kita dapat kartu kita kasih di sini. Baik, terima kasih banyak. Ya, Bentar dulu. Ya sebenarnya tadi ada yang kelupaan. Ya. Ya. Kami kan di tahun kelima sekolah kami akan disebar ke puskesmas di Jakarta kan. Tapi nanti setelah lulus kami nggak tahu sih sistemnya yang bagaimana lagi. Tapi yang pasti kan kami disebar di puskesmas di Jakarta. Rencananya adalah guideline ini, saya yakin Evan Gomez ini tidak akan mencakup seluruh rakyat Jakarta untuk tahu cara hidup yang sehat ini yang kami anjurkan. Nah, rencananya guideline ini juga mau kami pakai di puskesmas nantinya. Dan aja. ya, Kalau jodoh bantu. ya jika bapak mau juga mungkin bisa ditaruh di puskesmas gitu. Jadi bisa diajarkan juga ke orang-orang puskesmasnya untuk bisa menyuluh secara singkat dan simpel. Sebenarnya ada namanya PMKS, penyuluh masyarakat kesehatan dulu. Harusnya ada itu. Nanti digalakkan lagi. Sekarang udah mati loh. Ya, itu yang sebenarnya kami tertarik. Jadi efeknya nggak cuma pada hari ini saja. Efeknya nggak cuma tanggal 4 Mei saja. Ya, ini Karena sayangnya itu kalau udah ada guideline yang masih sesuai dengan kehidupan, tapi setelah hari H terus udah gitu aja gitu ya. Justru kan yang mau kita capai adalah kalau terus sekolah-sekolah itu ibu-ibu itu ibu anak. Kemudian kalau nggak mau teleponnya dia berkontak. Oh iya. Soal rasional juga. Ya, udah belum? Iya. Sebenarnya satu lagi Pak Ahok mau. banyak pesan Mau sponsor foto. ya. Ini satu lagi kan kami juga butuh dukungan dana Pak dari pemerintah DKI Jakarta untuk acara ini, acara yang melibatkan warga Jakarta tentunya bidang kesehatan. Jadi silakan juga sangat menerima jika ada donasi dari pemerintah. Terima kasih kalau ada jangan menerima saya juga menerima. Sangat berharap ya. Ya, Benar Pak. Kita cari aja, ada nggak? Kegiatan yang relevan. Yang bisa diintegrasikan. Kalau uang langsung tuh bang nggak ada, karena kita berpikir awalnya dari kegiatan yang relevan kita join itu bisa. Oh iya baik. Kita terus cari itu sponsor itu aja udah. Oh iya baik Pak. Jelas itu garisnya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sebenarnya Evan Gomez ini sangat terinspirasi juga dengan Bapak Ahok. Ada karya, maksudnya ada culture dari Jakarta yang kami angkat sama culture dari budaya-budaya Indonesia yang akan tampil juga di sini. Jadi juga saya juga banyak dengar dengan Bapak Ahok. Tadi jangan yang sudah terkenal misalnya Jawa, Batak, apa Sunda, jangan yang susah nggak pernah dengar orang itu loh. Iya. Bali itu udah biasa yang kita terdengar, yang kira-kira sekarang masih sulit, suku anak dalam, suku kubu gitu. Kalau itu mah udah biasa. Ya pandai tadi ya. Kalau bisa supaya benar-benar kayak gitu loh. Buat ngedampingin ondel-ondel sih ya. Jadi Itu. kalau ondel-ondel kan Suku anak dalam coba discuss aja. Kayak apa suku anak dalam? Kalau soal jalan dulu nggak apa-apa.
sekali sekali. Kalau sudah biasa yang lain juga perlu dibina juga kan. Ya, sebenarnya dari kami sudah selesai yang ingin kami sampaikan semua. Terima kasih atas waktunya kepada bapak-bapak sekalian. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ini anak belajar ngomong. Kayak Pak SBY begitu. Ini diajarin. Itu ketahuan langsung diajarin ngomong. Kalau saya ini di luar pakem. Gitu. Tapi polisi ini. Ya, langsung aja ke kontak. Dia manfaatkan dari pendidikan sama olahraga. Sama kesehatan. Nanti makan, langsung tidak obesitas. Ya, terima kasih. Ya, terus saya juga nomornya. Baik. Saya mau geser lagi. Sama-sama. Masih, Pak. Masih. Ini berat di pendidikan. Ya. Berat tapi bisa. Ini masih naik ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang masih satu itu. Saya cuma numpang lewat. Ya. Oh gitu ya? Luar biasa, Bang. Ya. Udah pernah lihat ruangan kerja Pak Bos di bawah belum? Belum. Belum. Terima kasih. Saya pernah tahu.